Hampir di semua kota di Myanmar, nggak ada orang yang keluar rumah. Nah, di sini kita juga bisa lihat foto ini. Ini adalah foto desa Bin yang diambil pakai satelit NASA. Desa ini jadi beberapa kali gue lihat ada komen-komen yang request minta bahas update keadaan di Myanmar. Setelah sekitar setahun terjadi kudeta militer kan di sana. Banyak tuh ya dulu kita bahas Myanmar, dari mulai Rohingya sampai kudetanya. Nah, biar kita tahu sekarang keadaan di sana kayak gimana, apakah masih perang di jalanan, apakah polisi masih nangkepin warga yang dicurigai mau ngebrontak, biar kita tahu update-nya kayak apa, ayo kita hajar request lu. Ayo langsung aja kita bahas update keadaan di Myanmar di Learning by Googling. Oke, kita flashback dikit. Jadi, tahun lalu, di tanggal 1 Februari 2021, terjadi kudeta di pemerintahan Myanmar. Garis besarnya tuh militer Myanmar melakukan kudeta ke pemerintahan yang lagi berkuasa saat itu. Presiden Win Myint sama pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, dua-duanya sampai ditahan sama pihak militer. Kenapa dikudeta? Karena mereka dianggap curang sama pihak militer pas menang di pemilu sebelumnya. Kebetulan di pemilu ini nih pihak militer tuh kalah. Jadi pihak militer ngerasa di pemilu itu ada kecurangan dan ya udah mereka ngekudeta. Padahal nggak ada bukti kalau pemilu itu curang sampai sekarang. Dianggapnya itu pemilu yang bersih. Intinya itulah. Kalau lu butuh lebih detail tentang kudeta ini, silakan cek di video gua yang ini. Kok rasanya kayak udah lama nggak marketing ya? Abis kudeta itu sempat ada perlawanan-perlawanan dari masyarakat juga, sampai akhirnya jadi militer ngelawan masyarakatnya sendiri. Banyak banget korban yang jatuh dari pihak sipil waktu itu. Salah satunya ya Angel ini, atau nama Myanmarnya Kyaw Sin. Kalau lu inget, Angel ini tewas gara-gara kena tembak. Tapi sampai sekarang pihak militer nggak pernah mau ngakuin kalau itu adalah peluru yang ditembakin dari pihak mereka. Alasan mereka bentuk pelurunya tuh beda sama yang mereka pakai buat ngelawan pendemo. Dan salah satu yang bikin kematian Angel ini viral waktu itu adalah karena selama demo nih ternyata dia ngalungin kartu gitu. Kartu yang ngasih tahu golongan darah dia, sama di situ ada tulisan juga, ada pesannya gitu. Isi pesannya tuh bilang kalau sampai dia nggak selamat, dia minta sebagian organnya didonorkan. Ini kan semacam kayak udah siap mati ya dia kalau begini ya. Makanya kartu inilah yang bikin banyak orang akhirnya tersentuh. Yang lebih miris lagi kalau kita inget, Angel ini nih dia nih adalah anak yang aktif banget. Dia ikut taekwondo dan dia juga punya channel YouTube sendiri. Dan dia suka ngupload video dia nyanyi di situ. Dia bikin lagu sendiri, dia nyanyiin di channel YouTube-nya itu. Aduh. Ini kan kalau gini kematian dia tuh berasa kehilangan yang besar banget ya. Nah, menurut Assistance Association for Political Prisoners, sejak kudeta di 1 Februari 2021 sampai setahun kemudian, ada 1.459 orang yang tewas dan 11.461 orang yang ditangkap. Banyak amat, jir. Setahun setelah kudeta, menurut CNA Insider, orang-orang kebanyakan sekarang makin takut buat ngelawan kudeta secara terang-terangan. Mereka yang tadinya mayoritas ikut turun ke jalan ngelawan kudeta, akhirnya setelah setahun ini mereka berhenti. Karena ya bagaimanapun mereka tetap harus kerja kan, mereka tetap harus hidup, mereka tetap harus nyari uang. Akhirnya ya makin lama mereka makin kalah sama situasi, makin kalah sama kenyataan hidup. Dan kalaupun ada yang maksa pengen demo, ya siap-siap ngadu sama pelurunya militer. Tapi walaupun begitu, walaupun udah nggak ada yang demo di jalan, bukan berarti masyarakat Myanmar sekarang tuh nerima-nerima aja sama keberadaan pemerintah militer. Mereka masih nyimpan kemarahan dan dan harapan kalau pemerintah militer ini bisa dijatuhin. Masih ada tuh di dalam diri mereka. Shopping center တွေမှာလူတွေဈေးဝယ်နေသွားတယ်ဒါကတော့လူတိုင်းရဲ့စားဝတ်နေရေးလည်းရှိတယ်အောင်ဒါပေမဲ့လည်းဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအားလုံးရဲ့တူညီတဲ့ခံစားချက်ကတော့အပြင်ထွက်လာလို့ရှိရင်ကိုလုံခြုံမှုမရှိဘူး Nah, karena waktu itu masyarakat ngelawan langsung dengan demo dan sebagainya tuh ternyata nggak mempan, mereka malah dihajar sama militer kan. Ternyata militer Myanmar nggak segan buat nembakin warganya sendiri. Dari situ akhirnya masyarakat pun ngelawan pakai cara lain.
Cara apa tuh? Jadi di tanggal 10 Desember 2021 di kota-kota besarnya, orang-orang melakukan protes dengan diem, dengan silent strike. Hampir di semua kota di Myanmar, gak ada orang yang keluar rumah. Itu akhirnya menjadi simbol perlawanan mereka-mereka yang tinggal di kota besar. Lihat aja tuh jalannya tuh kayak kota mati kan jadinya ya. Tapi silent strike ini nggak bertahan lama. Di saat orang-orang mulai keluar rumah lagi karena mereka harus kerja, akhirnya anak-anak mudanya banyak yang balik lagi melakukan perlawanan ke militer Myanmar. Bedanya sekarang, mereka ngelawan nggak cuma pakai demo. Mereka ngelawan dengan ikutan ngangkat senjata. Aduh. Buat dapetin senjatanya, mereka beraliansi sama organisasi-organisasi bersenjata di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Pokoknya tujuan mereka ngangkat senjata nih cuma satu, nurunin pemerintahan militer dan ngebalikin demokrasi di Myanmar. Gila ya nyalinya ya, gila. Dan di sini, mereka ini nggak cuma dikasih senjata aja sama organisasi-organisasi ini. Mereka juga dilatih di pedalaman Myanmar. Berubah tuh akhirnya mereka. Dari anak muda pendemo kudeta, jadi anak muda bersenjata anti kudeta. Gila. Kayak di film ya. Nggak cuma nyampe di situ, setelah mereka dilatih di pedalaman di berbagai daerah, akhirnya mereka nih terus bersatu lagi dan ngebentuk PDF, People's Defense Force. Tujuan mereka akhirnya bukan cuma nurunin pemerintahan militer, tapi juga ngelindungin orang-orang yang tertindas oleh militer. Gila, perubahannya bener-bener drastis ya. 4 လပိုင်းလောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။တကြံတွင်းကျွန်တော်တိုင်းသားနယ်မြေတစ်ခုမှာစစ်တင်တန်းတက်ဖို့သွားရတယ်ပေါ့နော်။ ပရမကျွန်တော်စန္ဒတွေပြတယ်။ဒါမရဘူး။သူတို့ဘက်ကလက်နက်နဲ့ဖြိုခွင်းတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြန်လဲခုခံပြီးတော့ကြားရမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုလက်နက်ကင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Pihak militer Myanmarnya sendiri di sini akhirnya nganggep kalau keberadaan PDF ini sebagai ancaman besar. Makanya akhirnya mereka melakukan pembersihan ke desa-desa di pelosok Myanmar. Kalau menurut Tom Andrews, utusan khusus PBB di Myanmar, di wawancaranya sama Reuters, dia bilang, jika Anda tinggal di daerah atau desa yang menurut militer sangat mendukung PDF dan demokrasi, maka Anda dalam pandangan mereka adalah musuh. Gila kan, gara-gara suuzon doang, satu desa bisa jadi dihabisin loh di sini loh. Gila. Nah, di sini kita juga bisa lihat foto ini. Ini adalah foto desa Bin yang diambil pakai satelit NASA. Desa ini dibakar sama militer Myanmar di tanggal 31 Januari 2022 kemarin. Karena diduga mereka berpihak ke PDF. Gila loh, baru diduga doang hasilnya udah begini loh. Gila. Dan menurut CNBC, desa Bin ini cuma salah satu dari lebih dari 100 desa yang udah dibakar pemerintah militer Myanmar. Selain itu, sekitar 5.500 bangunan sipil juga diratain buat neken pergerakan pasukan PDF. Gila kan? Lihat kan? Rata gila anjir satu desa cuma gara-gara suuzon doang loh ini loh. Gila. Yang nggak kalah gila nih, setelah laporan PBB tentang apa yang terjadi di Myanmar selama kudeta ini dirilis, dibilang di laporan itu kudeta ini banyak melanggar HAM, dan PBB minta kekerasan oleh militer Myanmar ini dihentikan. Gara-gara itu pemerintah militer Myanmar ini malah marah. Mereka ngerasa didikte sama PBB. Ya didikte aja kelakuannya begini. Pernyataan Tom Andrews sebelumnya tadi juga dianggap nggak etis dan dibilang menghasut sama militer Myanmar. Mereka ngerasa itu menghasut, padahal bukti foto keadaan desanya kan udah jelas kan ya tadi ya. Menurut AFP, Kementerian Luar Negeri Myanmar di sini tuh sampai ngomong, Myanmar tidak dapat menerima komentar dan kritik yang mendikte oleh negara-negara asing. Ya gimana ya, kelakuannya begitu, rakyat sendiri dihantem-hantemin, tapi dikritik nggak terima. Oke. The report sets out Myanmar's military and security forces' flagrant disregard for human life, bombarding populated areas with airstrikes and heavy weapons, and deliberately targeting civilians, some of whom have been shot in the head, burned to death, arbitrarily arrested, tortured, or used as human shields. Terus, buat nunjukin kalau orang-orang di kota tuh juga masih melakukan perlawanan, walaupun nggak dengan ngangkat senjata, akhirnya di tanggal 1 Februari 2022 kemarin, di peringatan 1 hari kudeta, aktivis-aktivis pro-demokrasi ini pada menghimbau semua toko buat tutup di hari itu. Mereka juga menghimbau jangan ada yang keluar rumah.
Makanya di hari itu, jalan, pasar, mall, semuanya sepi. Semuanya nggak ada orang. Sama persis kayak pas tanggal 10 Desember 2021. Padahal di momen peringatan 1 tahun kudeta ini, pemerintah militernya tuh sebelumnya udah ngasih peringatan. Mereka bilang mereka bakal nyita barang-barang dari toko yang tutup di tanggal 1 Februari ini. Pada nggak takut dong. Tetap pada tutup mereka. Keren. Oh iya, terus keadaan ekonomi Myanmar juga sejak kudeta ini tuh jadi makin merosot. Bahkan PBB sampai sempat ngasih peringatan ke Myanmar. Peringatan soal bahaya bencana kemiskinan dan kelaparan yang kemungkinan bakal terjadi di sana. Soalnya disebut sama PBB, 48,4% warga Myanmar bakal hidup dalam kemiskinan di tahun 2022 ini. Waduh. Kenapa bisa kena kemiskinan? Ya gini aja, sejak kudeta ini banyak orang kehilangan pekerjaan. Di saat bersamaan harga-harga kebutuhan pokok tuh pada naik sampai 2 kali lipat. Karena keadaan nggak kondusif. Perusahaan-perusahaan besar dari luar juga udah pasti nggak berani invest di sana lah dengan keadaan kayak gini kan. Sementara perusahaan besar asing yang tadinya udah ada di Myanmar pun akhirnya jadi banyak yang cabut gara-gara kudeta ini. Ya udah, goyang akhirnya ekonominya. Tambahan dikit, Myanmar menuju krisis ini juga kelihatan dari listrik yang digilir di sana. Iya, jadi sejak kudeta di tanggal 1 Februari 2021 sampai sekarang, aliran listrik di seluruh Myanmar tuh dibatasin. Kalau menurut VOA, sehari listrik mati bisa 2 kali. Satu-satunya kota yang listriknya nggak pernah mati tuh cuma di Naypyidaw, di ibu kota, tempat pemerintahan militer berpusat sekarang. Ya, silakan yang mau memaki. We've seen around the world what happens when states fail in that way, and it is possible that Myanmar can also go down that path, and that would be a very, very serious development for the country, for its neighbors, and for the wider region. Nah, yang menarik, tapi juga nanti bakal bikin cukup sakit hati, di Myanmar tuh ternyata ada tradisi yang unik banget. Tradisi apa tuh? Jadi tiap tahunnya di Myanmar, negara tuh suka ngasih amnesti tahunan ke tahanan-tahanan di sana. Ribuan tahanan biasanya akhirnya dibebasin di setiap bulan April. Dalam rangka merayakan Tahun Baru Buddha. Itu kalau di Myanmar, ngerayainnya gitu. Kalau di Thailand kan ngerayainnya pakai songkran ya. Bebas main air sama orang random. Nah, di tahun 2022 ini, diumumin kalau di tanggal 17 April, pemerintah militer Myanmar bakal ngebebasin ribuan tahanan. Dan dari pengumuman itu, harapan orang-orang yang anggota keluarganya ditahan gara-gara demo anti kudeta dulu tuh jadi naik dong. Wah, adek gue yang dari tahun lalu ditahan gara-gara demo akhirnya bebas nih. Wah, suami aku yang dari tahun lalu ditahan gara-gara demo akhirnya bebas nih. Bener-bener naik tuh harapan orang-orang yang keluarganya ditahan gara-gara demo tuh. Masuk hari H, tanggal 17 Aprilnya, banyak banget keluarga yang kumpul di depan pintu penjara-penjara di sana. Ngarep anggota keluarganya yang ditahan sejak kudeta tuh bisa keluar. Ngarepnya. Ternyata dari 1.600 orang yang dibebasin di tahun ini, gak ada satupun tahanan politik yang keluar. Gak ada satupun dari orang-orang yang ketangkep di demo kudeta yang bisa keluar. Anjir. Kalau menurut channel News Asia, satu tahanan yang bebas hari itu sempat mereka interview. Dan kata si tahanan, kasus politik dan pengunjuk rasa tidak termasuk di antara mereka yang dibebaskan. Pemerintah militer hanya membebaskan penjahat biasa. Dan ini berlaku nggak cuma buat warga Myanmarnya. Orang asing yang kebetulan lagi di sana waktu kudeta, yang terus ditangkap karena ngedukung demokrasi juga ya sama. Nggak dikasih keluar dari penjara. Gila. Ngeri amat ya militer Myanmar ya. Jadi ya itulah update di Myanmar sekarang. Di kota-kota besarnya mungkin terlihat normal, tapi tetap ada perlawanan terselubung dari warganya. Di daerah-daerahnya perlawanannya lebih ekstrim ya, jatuhnya udah kayak perang saudara ini. Perang saudara antara militer sama anak-anak muda PDF tadi. Dan gue keinget awal-awal militer ngekudeta di sana tuh mereka bilangnya mereka cuma ngambil alih pemerintahan bentar. Abis suasana kondusif, mereka bakal ngadain pemilu ulang. Pemilu yang menurut mereka lebih jujur. Tapi ini udah setahun lebih sejak kudeta, udah negaranya sampai dibilang menuju krisis sama PBB, tetap nggak ada itu pemilunya. Kapan ya kira-kira pemilunya ya? Gimana menurut lo?
Pemilunya bakal dilaksanakan apa enggak? Silakan komen. Oke, sekian dari Googling kali ini tentang update keadaan di Myanmar. Mungkin kalau buat orang awam ngelihatnya kondisi di sana udah lebih kondusif ya. Tapi sebenarnya tetap menuju kehancuran, tetap menuju krisis loh ini loh. Gila. Kalau lu mau revisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang gak ada di video, bisa lu tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.